الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada awal khutbah ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa bukan sekedar ucapan, melainkan perubahan nyata dalam diri kita, dari kelalaian menuju ketaatan, dari keburukan menuju kepada kebaikan. Takwa adalah komitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, sekaligus terus menjaga dan memperbaiki diri kita serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun pada kenyataannya, seringkali kita pandai memberi nasihat, mengingatkan orang lain untuk menjaga diri, bahkan mengajak kepada kebaikan, tetapi kita masih lalai dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teguran kepada para sahabat. Bersumber diriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah bahwa para sahabat pernah berkata, seandainya kami tahu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah kami akan melaksanakannya. Lalu disampaikan bahwa amalan tersebut adalah iman dan jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika perintah itu datang kepada mereka, sebahagian mereka berat untuk mengamalkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lebih jauh, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan tegas.
Allah sangat membenci orang yang pandai berbicara namun tidak mengamalkan apa yang ia ucapkan. Dalam ayat tersebut juga tersirat dua kelemahan mendasar manusia. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tidak sedikit dari kita yang fasih mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, tetapi justru tidak menjadikannya sebagai bagian dari amal dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya hadirin, nasihat yang disampaikan kehilangan kekuatan karena tidak lahir dari keteladanan diri sendiri. Yang kedua adalah tidak menepati janji. Padahal menepati janji adalah ciri orang yang beriman. Jika seseorang sering mengingkari janji, itu adalah tanda kemunafikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda atau ciri orang munafik itu ada 3 macam hadirin. Yang pertama adalah bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia menyalahi janjinya, dan bila dipercaya ia berkhianat. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun memulai kebaikan dari diri sendiri bukan berarti seseorang harus menunggu menjadi sempurna sebelum menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk berbagi nilai-nilai kebaikan. Setiap individu hadirin yang dirahmati Allah tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, meskipun dirinya masih dalam proses belajar dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Penjelasan ini mengingatkan kita bahwa keteladanan jauh lebih kuat daripada sekedar rangkaian kata-kata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain ketika masalah itu muncul daripada bercermin dan melihat ke dalam diri sendiri. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah awal menuju perubahan yang sejati adalah justru dimulai dari muhasabah atau introspeksi diri yang jujur. Namun tidak jarang kita justru sibuk mengkambing hitamkan orang lain, seolah-olah kesalahan selalu berada di luar diri kita, bukan pada sikap dan tindakan yang perlu diperbaiki. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa perubahan yang nyata selalu berawal dari keberanian untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk berubah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan diri dari diri sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika kita memperbaiki diri, kita menjadi contoh yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan hanya berbicara, tetapi menunjukkan. Bukan hanya memberi ceramah mau'izah hasanah,
namun memberi teladan dengan uswatun hasanah dan qudwah hasanah. Dari sinilah lahir inspirasi pada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu sadari bahwa tindakan yang nyata lebih berdampak daripada sekedar kata-kata. Ketika kita melakukan kebaikan, orang lain akan terdorong untuk mengikuti. Inilah yang dalam Islam disebut dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berubah lalu menginspirasi keluarga, keluarga menginspirasi masyarakat, masyarakat menginspirasi bangsa, maka benar perubahan kecil dari diri sendiri bisa menciptakan efek domino kebaikan. Di dalam dunia tasawuf, hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah prinsip inspiratif yang sangat terkenal, yakni ibda' binafsi, yakni mulailah dari diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan diri bukan perkara mudah. Perubahan membutuhkan kesabaran, tekad, keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Perubahan memerlukan proses panjang dan perjuangan melawan diri sendiri. Dalam Islam, perjuangan disebut mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kita harus belajar mengendalikan emosi, menumbuhkan empati, dan memperbaiki akhlak kita semua. Karena sejatinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang keluar dari hati yang baik akan lebih mudah diterima dan menyentuh orang lain. Mari kita mulai perubahan itu hari ini, hadirin yang dirahmati Allah. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Jika kita memperbaiki diri, insya Allah akan memperbaiki hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, menjadi teladan dalam kehidupan ini, dan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasul hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ad-du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل دعانا وسجودنا وركوعنا وتوبتنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم دفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.